Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas materi mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam pertambangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi barang tambang. Nah, sebelumnya, barang tambang itu digolongkan menjadi 3 jenis menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu golongan A, B, dan C. Barang tambang golongan A, atau disebut juga dengan strategis, merupakan bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara, serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Untuk pengelolaannya juga dilakukan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta, dalam maupun luar negeri. Nah, contoh dari barang tambang golongan A itu adalah minyak bumi dan gas. Kemudian di sini ada barang tambang golongan B atau disebut juga dengan kristal. Nah, barang tambang tersebut merupakan barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan jenis barang tambang ini dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta yang diberi izin oleh pemerintah. Contoh dari barang tambang golongan B diantaranya adalah emas, perak, besi, dan tembaga. Kemudian di sini ada barang tambang golongan C, merupakan barang tambang untuk industri atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya sendiri ini dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, barang tambang golongan C diantaranya adalah pasir, batu kapur, asbes, granit, dan marmer. Kemudian di sini ada barang tambang digolongkan berdasarkan dengan penggunaannya. Di sini ada barang tambang bukan mineral, yaitu contohnya batu bara dan minyak bumi. Kemudian ada barang tambang mineral logam, itu seperti emas, perak, timah, tembaga, aluminium, besi, dan nikel. Kemudian ada barang tambang mineral bukan logam, yaitu contohnya intan, marmer, pasir kuarsa, dan belerang. Kemudian ada pertambangan batuan, yaitu contohnya seperti obsidian, andesit, basal, marmer, dan lain-lain. Kemudian ini ada barang tambang digolongkan berdasarkan dengan wujudnya. Yang pertama ada barang tambang berwujud padat, contohnya adalah batu bara, emas, perak, biji besi, biji tembaga, dan bauksit. Kemudian ada barang tambang berwujud cair seperti minyak bumi. Kemudian ada barang tambang berwujud gas seperti gas bumi. Ini ada beberapa jenis barang tambang yang ada di Indonesia, dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas dan perak, tembaga, bauksit, nikel, timah, intan, mangan, dan pasir besi. Kemudian kita akan membahas mengenai sebaran barang tambang di Indonesia. Ini adalah peta sebaran barang tambang mulai dari aluminium sampai timah. Nah, dapat dilihat pada peta, mayoritas pendapatan tambang di Indonesia itu minyak bumi yang tersebar lebih dari 20 tambang minyak bumi. Salah satunya berada di Kepulauan Natuna, kemudian ada di Bengkalis, ada di Tanjung Pura, hingga di Pulau Buton. Dari peta ini kita dapat membaca bahwasannya persebaran barang tambang di Indonesia mulai dari emas, perak, garam, kapur, mangan, marmer, semen, tembaga, hingga timah. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai klasifikasi barang tambang hingga persebaran barang tambang di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.